Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan jamaah pengajian rutin Selasa malam Rabu di pekan yang pertama biasa kita mengkaji Kitab Tauhid, yaitu kajian tentang masalah akidah, keyakinan kita kepada agama ini. Dengan belajar semacam ini mudah-mudahan semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk bab yang ke-14. Muallif atau penulis tidak memberikan judul sebagaimana bab-bab sebelumnya, karena bab sebelumnya ada judul-judulnya seperti bab tentang istighosah, ya, bab tentang isti'adzah. Adapun di bab yang ke-14 penulis langsung membawakan ayat. Beliau mengatakan bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah padahal mereka tidak bisa menciptakan apapun sedikit pun, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka itu diciptakan. Wala yastati'una lahum nasrahu wala anfusahum yansurun, dan mereka sedikit pun tidak bisa menolong, dan pada diri mereka sendiri, ya, mereka tidak bisa menolong. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 191 dan ayat 192. Berkata syarih, pensyarah kitab ini, muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya ini bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan ayat 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka menyekutukan Allah yang mereka itu tidak bisa menciptakan sedikit pun? Siapapun mereka, apakah yang dijadikan sekutu Allah ini malaikat, nabi, orang soleh, manusia biasa, terlebih lagi binatang-binatang atau benda-benda mati, mereka tidak bisa menciptakan sedikit pun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka semua yang disembah, yang kita sebutkan tadi, malaikat, nabi, orang soleh, semuanya itu diciptakan.
Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, menolong diri sendiri mereka tidak mampu. Jadi ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, atau bab ini akan menjelaskan siapapun di muka bumi ini atau di jagat raya ini tidak boleh disembah. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah itu mereka tidak memiliki sifat ketuhanan. Pertama, mereka tidak bisa menciptakan. Yang kedua, mereka justru diciptakan. Yang ketiga, mereka tidak menolong. Bahkan yang keempat, kelemahan mereka sekedar menolong diri sendiri mereka tidak mampu. Maka 4 kelemahan ini tidak boleh untuk dijadikan sesembahan. Ya. Para mufassir tak kalah menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan hadza taubihun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini adalah celaan, hinaan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihim, dalam ibadah mereka, ma'allahi ta'ala, bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala, ma la yakhluqu syai'a wa hum makhluqun. Mereka tidak bisa menciptakan sekecil apapun dan mereka itu makhluk. Jadi sehebat apapun yang disembah oleh manusia di muka bumi ini selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan hal-hal yang kecil. Menciptakan nyamuk tidak mampu, menciptakan lalat tidak mampu. Di dalam surat Al-Hajj ayat 73 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalum fastami'ulah, diberikan permisalan maka dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang diseru selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mampu menciptakan lalat. Lan itu penafian yang selama-lamanya di muka bumi ini tidak akan terjadi. Makanya Allah mengatakan kepada para nabi, lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Berarti tidak akan pernah terjadi melihat Allah di muka bumi ini. Dan di sini Allah mengatakan lan yakhluqu dzubaban, sehebat apapun makhluk di muka bumi ini yang disembah, yang diagungkan, tidak akan mampu menciptakan lalat, seekor binatang yang kotor, yang kecil, itu mereka nggak akan bisa mampu. Kalau menciptakan robot-robot itu ada masanya, butuh baterai, butuh ini itu, dan itu waktunya lama. Dan itu robot itu hanya gerak, mungkin terbang, tidak bisa mencium sebagaimana ciumannya lalat, tidak bisa melihat sebagaimana penglihatannya lalat, dan nggak memiliki ya kehebatan seperti lalat. Itu sekedar lalat. Walau ijtama'una, meskipun semua mereka bersatu padu. Wa in yaslubhumud dzubab, andaikan lalat itu mengganggu mereka, mengambil mereka, mungkin mengganggu di matanya, di telinganya atau yang lain, sedikit pun syai'an la yastanqiduhu minhu, mereka tidak mampu untuk menghindarinya. Andaikan kita ini tidur, kemasukan semut, masuk terus semutnya itu terus gerus ke telinga, mampu gak kita? Tidak mampu. Di sini menjelaskan kepada kita semua sesembahan selain Allah itu mereka memiliki banyak sekali kelemahan. Ya. Oleh karena itu banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya sekaliber Nabi Muhammad yang Allah sangat mencintainya, Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "La amliku li nafsi naf'a," aku tidak bisa memberikan kepada diriku manfaat, wala darra, dan tidak bisa menolak mudarat, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, maka sungguh aku akan memperbanyak kebaikan.
wa ma massaniyasu, dan aku tidak akan terkena keburukan. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, selain Allah tidak akan bisa mendatangkan manfaat dan tidak akan bisa menolak mudarat. Dan ini harus yakini. Karena yang pertemuan lalu yang masalah istighosah, orang-orang itu masih ngeyel. Mereka mengatakan lawang mereka itu pada hidup, mereka itu tidak mati, maka kita minta kepadanya tidak apa-apa, kita berdoa kepadanya nggak apa-apa. Padahal kehidupan yang disebutkan oleh Allah itu kehidupan di alam barzah, bukan kehidupan di dunia. Dan mereka banyak mengarang cerita-cerita palsu. Katanya Nabi bangkit, katanya Nabi menemui Syekh Fulan, Habib Fulan. Ini semua justru merendahkan atau menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ayat yang dibawakan oleh muallif adalah surat Fatir, ayat yang ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunih", dan yang kalian seru selain Allah, "ma yamlikuna min kitmir", mereka tidak memiliki kekuatan meskipun ya seperti kitmir. Tahu kitmir? Aryaban, kurma, kulit kurma. Kitmir itu kalau kurma kita buka itu ada kulit bijinya. Nah, bijinya itu di situ ada namanya kulit tipis, namanya kitmir. Jadi yang disembah selain Allah itu tidak ada kekuatan sekuat itu, alias lemah. In tad'uhum, kalau kalian menyeru mereka yang tidak punya kekuatan itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa-doa, permintaan-permintaan kalian. Walau sami'u, andaikan mereka mendengar apa yang kalian seru, apa yang kalian minta, mastajabu lakum, maka mereka yang diseru dan yang dipinta tadi tidak bisa mengabulkan permintaan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat mereka yang diminta, yang diseru tadi akan mengkufuri kesyirikan kalian. Wala yunabbiuka mislu khabir, dan tidak ada yang menghabarkan kepadamu dengan teliti kecuali Allah, zat yang maha mengabarkan dengan cara teliti. Surat Fatir ayat 13-14. Ayat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita, disebutkan oleh mu'alif bahwasanya mereka lemah. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwin min duni, Allah menghabarkan kondisi orang-orang yang diminta atau makhluk-makhluk yang diseru selain Allah. Minal malaika, ada manusia yang nyembah malaikat. Wal anbiya, ada manusia-manusia yang nyembah para nabi. Ada enggak? Nabi Isa disembah enggak? Uzair disembah. Wal asnam, ada manusia yang menyembah patung. Bahkan ada manusia yang menyembah sapi, monyet, ular, bahkan ada yang menyembah kecoa, menyembah tikus. Di mana? India. Syekh Jibril itu menyebutkan di India itu agamanya banyak sekali keyakinan. Jangankan binatang, bahkan sekedar kelapa, buah kelapa itu dikasih mata-mataan, kasih telinga-telingaan, kasih mulut, kemudian disembah-sembah. Disebutkan dalam kitab Irkam Ma'ana. Ya, disebutkan dalam kitab Irkam Ma'ana, ada seorang pemuda yang tauhidnya benar, melihat pemandangan semacam itu lucu. Kelapanya diambil, dipecah, tak di hadapan mereka, terus diminum airnya, glek, kejar-kejar, lari-lari, sampai akhirnya ketemu, dibawa di depan hakim. Sebelum sidang, pemudanya ngomong dulu, bentar, Pak Hakim, pernah nggak minum air kelapa? Pernah. Kalau siang-siang rasanya seger nggak? Seger. Sama Pak Hakim. Oh, itu rame.
Ini disebutkan dalam kitab Irkam Ma'na bagus ya. Tapi waktu orang-orang itu mengatakan nggak bisa, karena ini Tuhan kami. Lah apa bedanya? Ini punya mata, punya telinga, punya ini. Terus anak muda tadi tanya, punya mata bisa lihat, punya telinga bisa dengar, semuanya diem. Sepakat sebenarnya mereka itu nggak bisa apa-apa. Tapi karena sudah keyakinan yang sesat, ini kalau keluar dibiarkan akan dibunuh, setidaknya dipukulin. Hakim mengatakan, dah kamu salah, kamu beli buah kelapa, pasang mata, pasang telinga, tidak apa-apa, yang penting aku menang. Seperti itu pemuda. Dan itu belum besar ya, mungkin baru 10 atau 9 tahun pemuda ini. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi disebutkan ya, semua yang disebut tadi mimma yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, menunjukkan semua yang disembah selain Allah itu lemah, dhaif, ajiz, enggak mampu. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u. Bahkan mereka itu hilang semua sebab yang diharapkan oleh orang yang meminta. Ini yang pertama. Yang kedua, yang diminta tadi ya, kelemahannya itu bahkan lebih lemah daripada kitmir, kulit yang menutupi bijinya kurma. Al-lifaf allati takunu ala nawati tamr. Itu lebih lemah Allah sebutkan ya. Nah, mereka sifatnya tidak bisa memberi rizki, tidak bisa menolak mudarat baik di langit dan bumi. Wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma yamlikuna lahum rizqa, yang tidak bisa memberi rizki. Minas samawati wal ard, baik di langit maupun di bumi, syai'an sedikit pun, wala yastati'un, mereka tidak mampu sama sekali. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya semua yang diminta tadi mereka la yasma'u, mereka tidak mendengar. In tad'uhum la yasma'u du'akum, andaikan kalian suruh mereka, terutama patung, benda-benda mati, mereka enggak akan dengar. Kenapa? Li'annahum ma baina mayyit wa ghaib anhum, karena yang diseru ada yang mayit, ada yang ghaib. Mushtaghilin bima khuliqa lahu, mereka sibuk dengan makhluk-makhluk yang lain, maka enggak bisa mendengar. Dan yang berikutnya, walau sami'u, andaikan mereka mampu mendengar, Allah berikan kesempatan untuk dengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa mengijabai, mengabulkan. Patung yang diminta enggak akan bisa memberikan atau mengabulkan permintaan kita. Batu yang kita sembah enggak akan bisa, maka kita tidak boleh. Dan nanti yang lebih ngeri, yang lebih parah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat kelak akan mengingkari semua kesyirikan-kesyirikan kalian. Maksudnya meminta kepada selain Allah itu syirik, menyeru kepada selain Allah itu syirik, berdoa kepada selain Allah itu syirik. Di sini katakan fayatabayyanu bihada, maka jelas sekali dengan ini, anna da'wata ghairillahi syirkun, semua menyeru kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dalam rangka ini ibadah yang mereka tidak mampu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai menjadi seorang manusia itu merendahkan diri ya. Kalau kita ini sebagai makhluk yang Allah ciptakan itu, kalau mau mulia menjadi Abdullah, hambanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha mulia, yang menciptakan, menghidupkan, memelihara, memberi rezeki, mematikan. Maka Allah yang berhak untuk diibadahi, disembah, disandari. Sedangkan selain Allah itu sama, kalau makhluk nyembah makhluk itu kehinaan. Makanya Nabi SAW mengatakan, andaikan aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan orang untuk sujud kepada orang, sungguh aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami, sujud penghormatan atau sujud yang lain. Tapi ternyata tidak boleh ya, karena makhluk dan makhluk itu sejajar. Kalau kita menyembah sesama makhluk itu kehinaan. Kalau menyembah, meminta kepada sesuatu zat yang lebih mulia, itu perlu dipahami ya.
Kemudian penulis membawakan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, an Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan, syujjan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terluka pada hari Uhud, pada perang Uhud. Faqal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyuhum. Bagaimana suatu kaum bisa beruntung kalau mereka melukai nabinya? Nabi mendakwahkan tentang keimanan, tentang tauhid, mengajak untuk menuju surga dan menjelaskan ya jalan-jalan yang akan menuju neraka. Ternyata orang-orang kafir Quraisy mereka menyerang Nabi, dan Nabi mengatakan ini bukan karena kesombongan, karena Nabi terluka. Nabi menghabarkan bahwasanya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyakiti nabinya. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada bagimu perkara itu sedikit pun. Ini menunjukkan walaupun itu Nabi Muhammad, makhluk yang Allah cintai, tapi tidak bisa menjadikan Nabi itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat kecuali dengan ketetapan Allah. Allah menetapkan Nabi itu terluka. Bahkan yang terluka gigi rubaiyah, ya, gigi depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luka. Bahkan diambil, ya, diusap oleh Fatimah. Kemudian darahnya itu dihisap oleh Malik bin Sinan, dihisap. Kemudian suruh Nabi keluarkan. Dia malah telan. Kemudian dia mengatakan, lan tamassakan nar, kamu tidak akan tersentuh api neraka. Karena memang pas kondisi perang Uhud ini kondisinya luar biasa. Dan ini menunjukkan jemaah, Nabi lemah. Meskipun beliau Nabi, yang kuat itu hanya Allah. Yang kedua, Nabi itu manusia, juga terluka. Karena sebagian orang yang mengaku pengikutnya Nabi, cinta kepada Nabi, kemudian nanti tak kalah ngomong jihad bahwa jimat, tidak mempan, tidak tedas. Ini berarti menyelisih Nabi. Kemudian di sini Nabi tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Karena yang didoakan oleh Nabi seperti pada Qunut Nazilah itu sebagian besarnya mereka tobat masuk Islam. Maka Nabi sendiri pernah menceritakan kondisi dulu di Bani Israel. Nabi pernah menceritakan anna rajulan qal, bahwasanya ada seorang, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah itu tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan, siapa yang mengatakan aku tidak mengampuni fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku mengampuni fulan tersebut yang pernah berbuat dosa, kemudian dia tobat. Wa habattu amaluk, sedangkan aku akan memutus amalanmu karena kamu mengucapkan sesuatu mendahului takdir. Seperti kisahnya kakak beradik itu dikisahkan di Bani Israel. Ya, si kakaknya ahlu ibadah, qiyamul lail, ya, dan beramal soleh. Sedangkan adiknya bermaksiat, minum khamar dan yang lain. Kakaknya awalnya menasihati dengan pelan-pelan, bertobatlah kepada Allah. Enggak, aku mau seneng-seneng. Dinasihatin lagi, senasih lagi, sampai kakaknya bosen atau capek. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Ternyata adiknya diberikan seperti itu, kaget, tobatan suami naik. Sedangkan kakaknya yang ujub dengan amal solehnya terjatuh. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah, tidak boleh bagi kita untuk merasa hebat. Sedangkan Nabi sendiri
Beliau orang yang sangat mulia, yang dipuji oleh Allah di beberapa ayatnya, yang dipuji oleh Allah dengan pujian yang luar biasa. Beliau terluka, dan beliau sendiri waktu mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyum, beliau ditegur sama Allah, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada urusanmu masalah hidayah. Jadi ada dua ayat yang bacaannya mirip tapi perbedaan. Seperti ya wa innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang kau cintai. Tapi di ayat yang lain wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau bisa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ini perbedaannya apa? Di sini sekuat apapun Nabi itu berusaha, orang-orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib tidak akan bisa masuk Islam karena memang ditetapkan dia mati dalam kesesatan. Tapi di ayat yang lain disebutkan Nabi itu benar-benar memberikan hidayah, petunjuk ya, hidayatul irsyad kepada orang-orang untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja terluka, maka selain Nabi lebih berhak. Kalau Nabi saja keliru, maka selain Nabi lebih keliru. Kalau Nabi yang begitu mulia itu tidak boleh dikatakan untuk sebagai penyembah, disembah, karena beliau tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat kecuali dengan izin Allah, maka selainnya lebih berhak lagi. Ini jemaah dalil yang dibawakan oleh muallif. Kemudian yang mirip dengan dalil tadi adalah apa yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika beliau bangkit ya dari ruku', mengangkat kepalanya dari ruku', fi raqatil akhirah minal fajr, di rakaat akhir di salat fajar. Jadi habis ruku' kemudian beliau sami Allahu liman hamidah, beliau berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatilah fulan dan fulan. Ya, ketika orang-orang setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, itu Rasul mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu. Dan ini menunjukkan pada kita Nabi pernah melakukan kunut nazilah. Di sini disebutkan Nabi setelah bangkit dari ruku' di rakaat akhir dari sholat fajar. Tapi ini bukan pengkhususan, karena di hadis yang lain disebutkan Nabi di waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, beliau setelah bangkit dari ruku' di rakaat yang terakhir, beliau mendoakan laknat ya kepada sebagian suku. Nah ini menunjukkan namanya kunut nazilah. Bukan berarti hanya di waktu subuh. Tapi tak kala sudah selesai, Nabi tidak melakukan lagi. Ini menjadi perselisihan para ulama tentang apa hukum kunut setelah sholat subuh. Kalau yang mau kunut monggo, yang nggak mau kunut monggo. Tapi kita kalau menjadi makmum kepada orang-orang yang kunut, maka yang dilakukan oleh ulama-ulama kita ya kita ikut kunut, ya kita ikut kunut. Tapi kalau kita mau jadi imam, kita nggak kunut ya sudah, nggak usah kunut. Jangan jadikan masalah perselisihan dalam fikih ini menjadi perselisihan dalam akidah atau manhaj. Yang kunut boleh, yang nggak kunut boleh. Meskipun saya sendiri yang dulunya kunut terus sekarang nggak kunut. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak pernah sholat subuh. Ya, lebih parah lagi orang yang nggak pernah sholat tapi komentarnya pedas sekali. Ini tidak boleh. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam riwayat yad'una ala Sufyan bin Umayyah, beliau mendoakan kecelakaan pada Sufyan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisham dan Harits bin Hisham. Maka Allah turunkan ayat ini laisa laka minal amri syai'. Kenapa? Karena orang-orang yang didoakan Nabi ternyata mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sahabat-sahabat Nabi. Ya.
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ini lebih jelas lagi. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ini jamaah, dakwah itu dimulai dari diri sendiri. Ku anfusakum, kemudian wa ahlikum, dan keluargamu. Kemudian di ayat sini wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Yang kesalahan kita itu kadang mendakwai yang jauh-jauh, sedangkan yang dekat tidak didakwai. Misalnya, ya, kita ini tinggal di masyarakat, banyak orang tidak paham tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, tentang adab-adab dan yang lain. Kadang orang itu dakwah sampai gunung, dakwah sampai ya daerah pelosok, tapi ternyata di sini nggak tahu. Itu termasuk kekeliruan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala ya diberi atau diturunkan ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 214, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ya, ishtaru anfusakum, wahai orang-orang Quraisy, belilah diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Wa ya Safiyah ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, salini min mali, mintalah kepadaku harta. Masyiti, terserah dirimu. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Ini faedahnya banyak ini jemaah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Tak kala Nabi diperintahkan untuk berdakwah sembunyi-sembunyi, beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Tak kala Nabi diperintahkan untuk berdakwah terang-terang, beliau berdakwah terang-terang. Tak kala Nabi diperintahkan untuk mendai keluarganya, Nabi berdakwah untuk keluarganya. Dan Nabi ini adalah orang yang sangat amanah. Maka orang-orang yang melakukan hal-hal baru dalam agama seperti kreasi, inovasi yang disebut oleh para ulama bid'ah, itu menuduh Nabi Muhammad khianat risalah. Ya, kata Imam Malik, man za'ama, ya, barang siapa yang menyangka bahwasannya bid'ah itu bagus, faqad za'ama anna Muhammad khana risalah, maka dia menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Yang kedua, bahwasanya manusia yang paling berhak untuk kita dakwai adalah orang terdekat kita, pasangan kita, anak kita, keluarga kita, ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya Nabi tidak bisa memberi manfaat atau menolak mudarat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Tidak akan bisa. Yang keempat atau kelima ini nggak ada yang nulis. Yang keempat, bahwasanya keberuntungan, keselamatan itu beramal soleh, bukan mengandalkan nasab. Karena di antara perkara jahiliyah itu apa? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan nenek moyang. Mbahku dulu itu sultan, kakekku itu dulu ini. Itu termasuk perkara jahiliyah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri bi nasabu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasab itu tidak akan bisa mendahulunya.
Walaupun jenengan itu keturunan Nabi, tapi kalau amalannya bertolak belakang dari Nabi, nggak manfaat. Ya, nggak manfaat semacam itu. Dan ternyata faedahnya ahlul bait la yalzam ala shawab. Ya, ahlul bait keturunan Nabi itu tidak mesti di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat 113, wa basyarnahu bi Ishaq, menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kami kabarkan gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya Ishak, nabiyan minas salihin, beliau itu termasuk nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi, kami keberkahi kepadanya, wala Ishak, kepada Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan anak keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Muhsinun, ada yang orang-orang yang baik. Keturunan Nabi itu ada yang baik. Wa dzalimun li nafsihi mubin, dan ada yang berbuat zalim. Sekarang kita lihat sebagian keturunan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Nabi Muhammad keluar dari kuburan mencium lututku. Ini penghinaan. Kenapa? Karena waktu istrinya yang mulia, yaitu Aisyah, terjadi peperangan dengan Ali bin Abi Thalib, mantunya yang dicintai, namanya perang Jamal, Nabi tidak keluar. Adanya peperangan Ali melawan orang-orang Khawarij, namanya perang Nahrawan, Nabi nggak keluar. Adanya peperangan Nabi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya perang Siffin, Nabi juga nggak keluar. Nah, ini ada orang menceritakan semacam itu, ngakunya keturunan Nabi, memiliki ini dan itu. Walaupun dia keturunan Nabi, walaupun nasabnya jelas, walaupun sudah dites DNA, tapi ternyata kalau Nabi mengatakan A dia B, maka tidak bermanfaat amal-amal kejelekannya tersebut. Ya, walaupun kita yang mungkin bukan nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad, tapi kita mencintai Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, justru ini yang mendapatkan pahala yang besar. Karena Nabi SAW nanti akan ada di umatku orang yang beramal mendapatkan pahala seperti 50 di antara kalian. Apakah di antara kami? Ya orang-orang di akhir zaman. Siapa? Orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, tapi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan begitu mencintai Nabi SAW. Justru orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi melakukan suatu amalan bid'ah, justru mereka tidak akan mendapatkan ya nikmatnya telaga Kautsar. Karena mereka nanti akan ditolak oleh para penjaga telaga Kautsar Nabi SAW yang begitu luas. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Maidah ayat 116 ayat 117, Nabi Isa alaihissalam itu akan menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini ya. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kamu pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku keduanya itu ilah selain Allah? Maka apa kata Nabi Isa? Qal subhana, Maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang itu tidak benar. In kuntu qultu faqad alimta, andaikan aku pernah ngomong semacam ini, sungguh Engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, meskipun itu aku rahasiakan, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka semuanya illa ma amartani bi, kecuali yang Engkau perintahkan kepadaku. Anibudullah, sembahlah Allah semata, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku nanti buat mereka umat-umatku akan menjadi saksi ma dumtu fihim, selama aku ada di antara mereka. Falamma tawaffaitani, ketika Engkau mewafatkanku ya Allah, kuntu antar raqiba alaihim,
Engkau yang mengawasi mereka, yang mengawasi umatku. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas segala sesuatu maha mengetahui. Diceritakan jemaah, ada orang Nasrani buka ayat ini, baca terjemahnya, kaget. Ini benar Nabi Isa ngomong gini. Iya. Lah ini berarti kita salah. Tobat seketika. Iya. Dan ini benar ini. Kalau kita bacakan semacam ini kepada mereka, mereka kaget. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kenapa? Namanya Tuhan itu sifatnya tidak dilahirkan. Sedangkan Nabi Isa lahir, kondisi bumi sudah umurnya tua. Dan Nabi Isa butuh orang tua, berarti itu bukan Tuhan. Nah, orang-orang sekarang yang punya syubhat, yang menyembah ini dan itu, mengatakan kita itu tidak menyembah mereka. Tapi karena mereka punya kelebihan ini dan itu, kita dibolehkan untuk meminta kepada mereka. Ini syubhat lagi. Ya kita jawab jamaah, apakah ada sahabat memahami semacam itu? Enggak ada. Apakah ada salafun saleh memahami apa yang kalian pahami? Tidak ada. Oleh karena itu, jangan pernah menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan. Jangan pernah menjadikan selain Allah sebagai zat yang untuk diminta. Kita di dunia ini mungkin belum tahu dan belum bisa merasakan atau belum bisa membuktikan. Tapi nanti di akhirat, jangankan syirik yang besar yang mengeluarkan orang dari Islam, sekedar syirik kecil yang bernama riya, Allah pun akan murka dengan sangat sekali. Idhabu, pergi sana, aku nggak butuh kalian. Idhabu ila kuntum alladzi turaun, pergi kepada orang-orang yang dulu kalian minta validasi, minta pengakuan. Nah, kita ini sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah itu ikhlas hanya kepada Allah. Oleh karena itu, hamba-hamba yang ikhlas, maka dia akan lebih istiqomah, dia akan merasa lebih gampang, lebih tenang dan lebih mudah dalam mengamalkan amal soleh ini. Jangan sampai kita ini ibadah yang sedikit kemudian jarang ikhlas. Ikhlas itu kita tidak ingin nama kita disebut-sebut, dan kita siap tidak dipanggil, kita siap tidak dianggap, kita siap diremehkan. Itu namanya ikhlas. Kalau kita masih ingin mengharapkan validasi, pengakuan, maka keikhlasan kita ini rusak. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, al-mukhlis li rabbi, orang yang ikhlas kepada Rabbnya itu kalmasyi ala ramal, dia seperti berjalan di atas pasir. La tasma' khutuwatahu, kamu tidak bisa mendengar langkahnya, tara atharu, tapi jelas sekali bekasnya. Mudah-mudahan jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita yang hadir di sini, yang nyimak kajian ini, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah semata, tidak mencari pujian kecuali hanya kepada Allah, tidak mencari sanjungan kecuali berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapatkan surganya Firdaus. Ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan apa Bapak? Jelas? Ya. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada keliru, salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.